Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, ini adalah 2 hari jelang Pilpres ya. Ini tanggal 12 Februari 2024, di mana Pilpres nanti adalah tanggal 14 Februari 2024 teman-teman ya. Jelang Pilpres ini malah ada satu sektor saham yang mana sahamnya cetak new high lagi teman-teman. Baik, sebelum masuk ke materi, kita akan sampaikan pesan dulu untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade, bahwasanya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita masuk ke ISG dulu teman-teman ya. Kalau minggu kemarin ya, yang libur panjang, ISG-nya masih belum jelas ya, karena berada di atas bawah dari sekitar 7.222 teman-teman. Untuk hari ini ISG-nya percaya diri sekali. Ini 2 hari sebelum Pilpres. ISG-nya kok terlihat seperti ini, percaya diri naik 0,86%. Dan movernya, penggerak dari indeks ini adalah saham-saham perbankan teman-teman. Dimana pernah saya sampaikan bahwa kalau saham-saham perbankan tuh bergerak, biasanya ISG-nya tuh niat ya. Jadi boleh dibilang pergerakan dari saat ini menarik ya, karena ketika jelang Pilpres, kalau yang kemarin kondisi marketnya masih belum jelas, kok seperti ini sudah seperti ada kejelasan begitu. Dan juga pendorong pergerakan dari ISG adalah saham-saham penggerak indeks utama, yaitu perbankan ya. Terlihat penggerak indeks ada BCA naik 1, ya, kemudian BRI cetak new high ya, BMRI new high, BNI new high. Jadi saham-saham ini kembali pada mencetak new high lagi ya. Sebenarnya nggak heran ya, karena saham-saham terkait perbankan ini memang laporan keuangannya pada bagus-bagus dan cetak profit yang lebih tinggi dari sebelumnya juga. Namun demikian, memang kenapa kok bergeraknya baru akhir-akhir ini? Sepertinya memang marketnya menunggu sesuatu seperti itu. Kemarin-kemarin sangat membosankan. Kalau sekarang mungkin sedikit, ya mungkin market sudah tahu kondisinya bagaimana kira-kira para pelaku pasar, sehingga akhirnya mereka lebih berani untuk memutuskan untuk buy atau hold seperti itu. Namun demikian, hari ini juga ada yang turun ya, TPIA, kemudian SII, BRPT. Memang ini sebenarnya biasa ya. Sering saya sampaikan kalau Big Four Banking bergerak, biasanya saham-saham mover yang lain yang biasanya bergerak berseberangan juga pasti akan berseberangan. Big Four Banking pada bergerak, maka TPIA, kemudian BRPT, brandnya ini naik sedikit aja. BRPT pada turun ya. Kemudian ada juga balancing dari Unilever yang turun 10%-an teman-teman. Nanti akan kita bahas lebih detail. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi regional ya. Sebenarnya ini tanggal 6 kemarin ya, berarti libur kita kan panjang. Bursa ini tanggal 6 juga. Oke, nanti kita update deh. Ini belum refresh. Kita kesampingkan aja dulu. Baik, kita cek dulu untuk harga komoditas ya teman-teman. Kita akan cek dulu dari commodity index dulu supaya lebih jelas gambarannya dari kondisi harga-harga komoditas seperti apa. Ini adalah commodity index ya. Ini memperlihatkan kenaikan dalam beberapa hari ini. Ini biasanya nanti kalau kita lihat secara detail per komoditas itu ada kenaikan di masing-masing komoditas. Nah, kita lihat memang minyak sendiri mengalami kenaikan ya, namun sayang kita pas libur ya. Minyak mengalami kenaikan dari 72 sampai sekitar 77. Brent juga sama, natural gasnya masih turun. Batu bara juga ada mengalami kenaikan, emasnya masih di sekitar 2020-an per troy ounce, CPO mengalami kenaikan, timahnya mengalami kenaikan teman-teman, sedangkan untuk nikelnya di sini harganya masih turun. Nah, teman-teman yang bisa perhatikan adalah untuk data berikutnya itu adalah di Amerika. Data pentingnya adalah tingkat inflasi Amerika nanti malam ya. Ini tanggal 12 ya, nanti malam. Untuk perkiraan sih inflasi Amerika tetap ya. Kemudian tingkat inflasi tahunan sedikit mengalami kenaikan. Maksud saya tahun lalu bulan lalu 3,9 sebelumnya.
namun prediksinya adalah 3,7 dan perkiraan kesepakatan 3,8, prediksinya 3,7. Inflasi bulanannya tetap, inflasi tahunannya betul. Ini kalau di sini 3,4 sebelumnya, kesepakatan 3 dan perkiraan 3,1. Jadi ada penurunan. Kalau kita lihat memang untuk tren inflasi Amerika ada mengalami penurunan, sehingga kemungkinan The Fed cenderung menjaga suku bunga tetap ya, setidaknya seperti itu. Kemungkinan kalau turun mungkin nanti di pertengahan 2024. Ini juga yang mendorong ya, kenapa saham-saham yang saya sebut tadi tembus new high lagi, karena memang environment-nya atau pendukungnya ya, istilahnya stimulusnya adalah inflasi yang sudah terkendali, dan biasanya juga suku bunga cenderung tetap cenderung turun, tetapi dalam beberapa bulan ke depan sepertinya tidak langsung hard landing, perlu soft landing. Nah, turunnya suku bunga itu tentu akan semakin menggairahkan saham-saham terkait perbankan. Jadi sektor saham perbankan ini masih sangat menarik ya teman-teman. Sektor saham sektor perbankan ini masih sangat menarik begitu. Baik, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham ya. Baik, yang pertama saham BBNI teman-teman, ini juga sama, setelah konsolidasi beberapa hari lalu sudah mengalami break new high lagi. Kalau dilihat sekarang di 6.000, berarti harga BBNI itu sekarang kalau harga dulu ada di 12.000 teman-teman. Jadi sudah tercetak rekor baru lagi. Seperti yang saya sampaikan, saham-saham yang cetak rekor baru lagi dan stimulus terkait atau pendorong terkait sektor perbankan ini masih mungkin akan ada, sehingga dimungkinkan saham-saham terkait perbankan ini masih akan naik. Namun demikian, untuk masuk kita pilih ketika terjadi retracement ya. BNI create new high lagi ya. Kemudian kita lihat untuk asingnya hari ini masih tebel, masih masuk, dan volume hari ini asingnya tebel ya. Jadi naik dengan volume, asingnya masuk, dan juga didorong dengan volume yang kuat untuk BBNI. BBNI kita bisa ngelihat dominan banget ya teman-teman, 63% buy at over, dan di sesi 2 langsung digas nih, kenceng banget. Untuk dominannya adalah sekitar 63% buy at over. Yang masuk adalah AKBK asing ya. Baik, kemudian adalah BBRI, kita cek langsung juga naik dengan volume ya. Asingnya juga tebel ya, 3 hari ini tebel banget, terutama hari ini paling tebel ya untuk asingnya di BBRI ya, asingnya di BBRI. Oke, kemudian kita cek dulu untuk ininya, ada chartnya belum ya. Chartnya BBRI juga break new high lagi. Oke teman-teman, ini sedikit saya gambarkan untuk ininya ya, untuk trennya, targetnya kalau kita cari dari ini retracement, baru kemudian naiknya ada resistan 23, 38, 50, 61, 78, 100 dan 161. Target BRI berikutnya di 6.200 ya teman-teman, 6.200. Oke, kita lihat dulu untuk intraday-nya dari saham BBNI ya. BBRI. Oke. BBRI juga dominan ya, ini 59% buy at over. Asingnya ada AKBK, ZP yang masuk sepanjang hari, hijaunya di atas, jadi dominan banget memang yang masuk di BBRI. Baik, kemudian kita cek dulu BMRI teman-teman. BMRI juga tembus new high, tapi kok candlenya merah Pak. Ini berarti closingnya di bawah ya teman-teman. Kita lihat dulu BMRI ya. BMRI opennya di 7150 ya, betul ya. Closingnya tapi masih di bawah, tapi masih merupakan tapi masih lebih tinggi dari yang kemarin. Kemudian asingnya tebel, solid banget, dan juga volume luar biasa ya. Jadi naik dengan volume dan juga asingnya net buy BMRI. Targetnya BMRI udah sampai target pertama di 6.100
960 baru hari ini ngegas lagi. Namun demikian ada gap teman-teman ya, gap ini. Jadi mungkin teman-teman yang nggak dapat barang bisa diperhatikan di area gap ini untuk BMRI di 6960 sampai sekitar 7045 ya. Untuk BMRI kita akan tengok dulu intraday-nya dari saham BMRI. Oke, seperti ini juga sama. Tidak cukup dominan sih. Karena hanya 51 versus 41, di mana di BMR ini BKRX-nya jualan. Namun kalau kita lihat tadi di sini, walaupun asingnya masih di sini tadi walaupun BK AK-nya jualan, sorry kita cek dulu. Walaupun di sini kalau kita lihat ada BKRX-nya jualan, tetapi ternyata asing yang lain masih masuk ya, yaitu KZJU ini yang masih masuk, dan kita bisa ngelihat dominasi asingnya adalah masih besar di BBRI. Jadi walaupun ada asing yang jualan, tapi juga ada asing yang masuk di di BMRI ya, bukan di BMRI ya, bukan di BBRI, ini di BMRI datanya nih. Kita cek dulu ya. Nah, di BMRI. Baik, kemudian kita cek BNGA teman-teman. BNGA juga asingnya tebel nih, masuk. Volume naik dengan dorongan volume. Jadi naiknya powerful ya. Naiknya juga powerful di BNGA. BNGA boleh dibilang ya trennya bagus saja. Cuman ini harus agak sabar karena daily-nya lama banget teman-teman ya. Daily-nya berkutat di area sebelumnya tuh lama banget. Di area sini itu lama banget dia. Baru hari ini breakout ya, volume breakout dengan volume, dan asingnya juga masih masuk ya, solid banget dari sebelum-sebelumnya untuk BNGA. Kita cek dulu kondisinya BNGA. Oke, seperti ini. 57% buy at over, asingnya AK, JU, BK sepanjang hari pada buy at over atau pada beli ya. Kemudian BBCA teman-teman, ini juga hampir tembus new high lagi ya, belum ya, 9.800 pas ya. Ya bisa diperhatikan aja BBCA asingnya juga masih masuk ya. Volumenya memang masih belum kebentuk, jadi belum terjadi breakout di BBCA. Oke, kita lihat dulu untuk intraday-nya 53% buy at over. Asing yang masuk ada ZP RX ya. Ya masih dominan 53% ajar kanan ya. Baik, kemudian kita cek BBTN teman-teman. BBTN naik dengan volume. Volume asingnya besar ya. BBTN juga kenaikannya reboundnya kenceng ya, dari MA 200-nya 1270 sampai 1370 untuk BNGA. Kita cek. Oke, BNGA seperti ini, dia 57% buy at over, asing yang masuk ada AK, YU, BK. Sepanjang hari juga dominan yang buy at over di Bank Niaga teman-teman ya. Sorry, di BBTN ya, sorry. Saya agak nggak konsen ini. Sebentar, saya betulkan dulu. Takutnya salah data. BBTN. Ini BBTN ya. Ya, dominan teman-teman ya. Saya ulang, 62% buy at over yang masuk AKBK. Terus datanya ini seperti ini, buy at overnya dominan. Oke, baik, kemudian ada saham juga, saham bank nanti, tapi bukan mover ya. Ini juga cukup juga ikut bergerak hari ini adalah Arto. Arto rebound dari 38,2 retracement, namun ini kalau kita trading itu priority ya, artinya karena ini lagi masanya Big Four Banking, jadi pilihan kita harus ke Big Four Banking. Ini cuma masuk bahasan saya karena dia masuk scanner saya. Arto hari ini ada pergerakan naik ya teman-teman. Kemudian saya nggak punya. Kemudian Arto kita lihat
asingnya hari ini masuk ya, 3 hari ini masuk. Volume memang belum begitu kelihatan. Oke. Kemudian kita bahas di sini Arto. Udah, oke, sedang mode jualan yang jualan AK ya. Sedang mode jualan. Baik, kemudian saham telekomunikasi teman-teman Indosat memang pergerakannya masih sama ya. Supportnya di dekat sekitar 1000 di sekitar 9.200-an ya. 9.200-an lah. Supportnya seperti itu. Resistannya nanti sekitar 10.100 untuk Indosat. Indosat kita cek Indosat ya. Kemudian volume cukup tebel, asingnya juga tebel hari ini. Untuk saham Indosat kita cek dulu intraday-nya dari saham ISAT ya. Oke, intraday saham ISAT hari ini 54% buy at over, yang masuk ada AK, BK, LG, DR asingnya ya. Baik, kemudian ada satu saham properti teman-teman yang akan saya bahas, yaitu saham PANI ya. Saham PANI ini seperti ini sahamnya. Ini di catatan saya kemarin memang sebenarnya dia ada satu trend channel, tapi keluar dari titik itu, trend channel itu, bahkan dia sempat terkoreksi ya. Koreksi terus kemudian dia rebound dari kisaran 4278, 5000-an, di sekitar 5000 itu sebenarnya angka psikologis, ternyata hari ini bisa dilewati ya teman-teman. Bisa dilewati. Saya akan ukurkan resistan kenaikannya dia. Ini semuanya saya hapus ya. Oke, ini adalah resistan kenaikannya dari PANI teman-teman. Oke, supaya lebih jelas saya akan hapus dulu. Jadi dia hari ini bisa lewatin 5235 ya, itu 50 retracement-nya dari tren kenaikannya. Resistan berikutnya 5460. Kemudian untuk PANI kita cek dulu, asingnya hari ini masih masuk dengan volume kenaikan hari ini yang cukup besar ya. Kenaikan hari ini cukup besar. Kita cek PANI. Oke, ini ada 62% buy at over yang masuk AK. Dan ini adalah intraday-nya ya. Intraday-nya ini hijaunya di atas, artinya yang hajar kanan nih. Baik teman-teman, hari ini saham permetalan banyak yang bergerak ya. Kita cek dulu satu-satu. Antam rebound dari dasar ya, tapi sekali lagi nih saham-saham rebound dari dasar ini harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena dimungkinkan ketika naik mereka masih ada yang jualan ya. Antam, kemudian Inco, kita cek dulu. Inco juga sama ya, kenaikannya lumayan juga 11%. Oke, kita langsung ukurkan resistan dia teman-teman. Resistan dia sayangnya 4130 nggak berhasil dilewati ya. Ya perhatikan aja untuk besok resistan 4130. Kemudian ada Antam, Inco. Kita cek dua dulu itu aja. Untuk asingnya volumenya ya, asing masih masuk di Antam ya. Di Inco asingnya juga mulai masuk hari ini. Volume di Inco-nya cukup besar ya, tapi tidak besar banget. Sedangkan untuk Antamnya volume juga cukup terbentuk. Tapi sekali lagi ini saham-saham yang masih berada di bawah, jadi teman-teman masih harus hati-hati karena kalau naik mungkin akan ada yang guyur atau resistan volume istilahnya seperti itu. Kita cek dulu. Oke, 61 hajar kanan ya. Ininya chartnya yang hajar kanan yang hijau ini teman-teman. Kemudian Inco kita cek. Untuk Inco 52% imbang sih buyer sellernya ini yang masuk nih. Asingnya BK, AK, LG. Baik, kemudian teman-teman kemarin harga minyak kan sempat naik nih. Nah, Medco masih sedang atau mencoba untuk lanjut naik lagi ya. Mencoba untuk naik untuk Medco, kita tengok dulu. Ya, Medco itu kemarin terkoreksi sampai 561,8 ya. Bagusnya hari ini Medco bisa tutup di atas 1170 ini ya. Resistan berikutnya 1210 ya untuk Medco. Volumenya masih biasa saja. Asingnya 2 hari ini udah mulai masuk ya untuk di
Medco asingnya udah 2 hari mulai masuk. Dominan teman-teman 61,61%, hajar kanan, jelang closing malah digas yang hajar kanannya. Baik, kita cek AMMN ya. Ini saham ini sebenarnya stabil pergerakannya ya, tidak naik tinggi tapi ya segitu cukup stabil kenaikannya. Di weekly-nya juga cukup oke, namun sebenarnya jadi agak susah untuk masuk di saham ini karena koreksinya nggak dalam. Asingnya juga masih masuk namun masih selang-seling ya, masuk keluar seperti itu di AMMN. Kita lihat dulu di sini AMMN teman-teman. Nah ini dominan ya, 68% buy at over, yang masuk ada AK, BK, YU, LG. Dominan banget ini kalau dilihat dari chartnya ini teman-teman. Baik, kita cek ADMR asing masuk hari ini. Volumenya masih biasa. Lanjut ADMR, oke, ternyata masih testing resistan ya untuk di saham ADMR, masih ngetes resistan. Nah ini juga masih pada jualan 60%, masih sell at bid. Jadi memang wajar masih cukup berat karena memang masih berada di resistan, belum breakout ya. Baik, kemudian hari ini Pertamina Geothermal Energy RUPS ya. Kemarin beberapa hari terkoreksi, terutama setelah nyentuh di 50 retracement-nya di sekitar 1330, nggak kuat. Beberapa kali sudah ya, 1, 2, 3 balik arah kembali ke sekitar 1150. Bahkan hari ini reboundnya dari 1160, closing di 1215 ya. Harganya masih di situ-situ aja teman-teman. Kemudian untuk dominasinya asingnya masih net sell ya, dominasinya asingnya masih jualan di Pegeo. Oke, kita lihat dulu. Kalau di sini sih dominannya adalah sudah mulai buy at over ya, hajar kanan 63%. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Bahwa memang kemarin marketnya agak membosankan, tapi di minggu-minggu lalu kan sebenarnya dihibur dengan rilis laporan keuangan perbankan utama yang bagus-bagus ya. Dan juga didukung kondisi bahwa inflasi Amerika terkendali ya. Sehingga suku bunga The Fed dimungkinkan tetap cenderung turun tapi tidak langsung, mungkin dalam pertengahan 2024. Pun demikian suku bunga di Indonesia juga dimungkinkan tetap cenderung turun karena istilahnya efek tarik-tarikan dari kenaikan suku bunga The Fed-nya jadi semakin melemah juga ya, sehingga diharapkannya juga suku bunga di Indonesia cenderung tetap atau turun ya, kemungkinan turun tapi tidak langsung juga. Nah itu juga akan memberikan efek baik ke ini ya, ekonomi, karena suku bunga menjadi murah ya, bunga yang harus dibayar menjadi murah. Bank juga tidak kena biaya tinggi dari biaya simpan dana ya. Bank bisa dengan mudah merilis kredit, peluang atau istilahnya kredit-kredit bermasalah juga menjadi berkurang karena suku bunganya kan cenderung turun, biaya bunga turun seperti itu ya. Dan juga istilahnya industri harapannya adalah lebih bergairah karena adanya sokongan dari perbankan, yaitu properti, kemudian pembiayaan kendaraan, rumah ya, seperti itu, alat berat, dan juga untuk konstruksi. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.